Halo teman-teman, ya kami lagi perjalanan ke Mabespori. Hari ini Rabu tanggal 30 Oktober 2024 ya. Selain kami akan menampingi pemeriksaan saksi, kami akan bertemu ya, akan menanyakan tentang perkembangan terhadap 3 LP di Mabespori yang sedang ditangani oleh Barreskrim Mabespori ya. LP tentang kami laporan kami ya tentang Pak Pasren dengan Kavi, kemudian Aep, kemudian Pak Rudiana ya. Kami akan tanya perkembangannya ya, sampai sejauh mana. Nanti sesudah dari Mabespori ya kita akan update kembali apa yang akan kita dapatkan ya setelah kami bertemu dengan teman-teman di Barreskrim Mabespori. Demikian ya, salam keadilan. Kami hari ini memang sengaja datang ke Barreskrim Mabespori untuk menanyakan kepada teman-teman Barreskrim Mabespori tentang perkembangan 3 laporan polisi yang kami laporkan, yaitu terhadap Pak Pasren dan Kavi, kemudian terhadap Pak Rudiana, dan juga kepada Aep ya. Kami bertanya karena 3 LP ini sudah kami layangkan dari bulan Juli yang lalu 2024. Artinya sudah berjalan 4 bulan. Sampai hari ini masih berjalan. Hari ini juga ada pemeriksaan saksi terhadap LP yang kami layangkan, tapi yang kami melihat berjalan itu hanya LP yang terhadap Pak Rudiana. Untuk yang Aep dengan yang Dede, dengan Pak Pasren dan juga Kavi, ini sampai hari ini kami belum melihat ada perkembangan yang signifikan. Itu sebabnya kami mencoba untuk berkomunikasi, meminta SP2HP ya, perkembangan terhadap LP laporan polisi yang sudah kami buat gitu. Kalau atas laporan Aep dan Dede, itu sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk laporan Aep dan Dede itu kurang lebih di atas 10 ya sudah ya saksi yang diperiksa, termasuk para terpidana itu sudah diperiksa juga terhadap laporan Aep dan Dede ya di rutan. Itu kalau nggak salah bulan Juli itu sudah dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian terhadap yang Rudiana juga kami juga menghadirkan sudah lebih dari 10 saksi juga yang sudah dilakukan pemeriksaan itu ya. Dan hari ini ada Pak Muran, ini orang tua dari Pak Eka Sandi dan juga Aldi ya, Rinaldi ya, dipanggil disaksi. Kenapa ini dipanggil menjadi saksi? Oleh karena kita tahu Rinaldi ini kan sempat diamankan, ditangkap, dan di dalam persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Rinaldi ini adalah salah satu yang memberikan kesaksian di depan pengadilan dan dibawa sumpah ya. Dan menyatakan apa yang dia alami 24 jam kurang lebih dia diamankan, dan keluarganya ini melihat, dan bahkan dalam kesaksiannya kan sampai hampir 2 bulan sesudah dia dilepaskan itu bukti penganiayaan atau bukti luka kondisi fisik dia itu orang tuanya melihat. Mungkin itu terkait itu akan diperiksa kan gitu kan. Apa betul nggak 2 bulan, dan apa yang dilihat, luka-luka apa sih yang dilihat oleh orang tuanya. Jadi menurut kami sekali lagi bahwa terhadap laporan kepada Pak Rudiana ya, ini menurut saya tidak harus menunggu putusan PK ya, karena ini adalah pidana murni menurut kami ya. Yang kami laporkan kan tentang dugaan penganiayaan, penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Artinya bukan hanya Pak Rudiana dan kawan-kawan ya. Kawan-kawannya itu siapa? Silakan Pak Mabespori ya, penyidik yang akan menentukan. Ya, kawan-kawan, tadi kita melihat ya kejelasan dari Jutek Wongso di mana dia melaporkan Pak Rudiana ke Mabes Polri ya, menanyakan tanggapan laporan mereka yang udah 1 bulan itu nggak ada jawaban teman-teman. Nah, semoga aja di kasus ini cepat diselesaikan, dan siapa teman Pak Rudiana yang bisa pidana ini ya, semoga cepat selesaikan, semoga aja cepat selesai kasus ini dan dibebaskan yang tidak bersalah. Jadi kita lihat untuk video yang selanjutnya. Pukul pakai tangan nggak mungkin, katanya mustahil. Mau Mike Tyson pun nggak mungkin, kira-kira begitulah. Nggak mungkin tangan orang bisa
membuat sampai retak kepala orang. Lalu kita bilang karena dituduhnya pakai bambu dan bambu ya, kita tanya pakai bambu. Kita perlihatkan buah bukti bambunya gitu kan. Nggak mungkin, apalagi bambunya itu bambu masih bisa buat nyangkat coran itu. Kalau bekas pukul terus tengkorak itu mungkin udah bekas bolong kali, patah kali atau apa kan gitu kan, pasti ada bekas. Kemudian kalaupun iya, saya tanya, kalau pakai bambu nih, pakai bambu, ya sampai retak tengkorak di dalam bisa retak. Di luar kira-kira memar nggak? Kita kejedukannya memar loh. Iya. Ya kan? Mungkin nggak tanpa ada luka luar gitu kan? Itu pertanyaan kita. Kalau ada luka luar kan nggak mungkin terlewat sama dokter di rumah sakit Gunung Jati. Itu logika yang kami bangun aja gitu loh. Ya kan? Artinya dokter sampaikan, kenapa bisa ada luka dalam? Bisa katanya. Kalau ada benturan yang sangat keras, apalagi itu masih ketutup helm dia, kan gitu kan cara ininya. Oh bisa, rupanya sangat keras. Kenapa helmnya tidak pecah? Ya memang terbuka di belakang, helmnya ngebentur dia ke atas, kedorong. Ya, itu makanya tengkorak belakang kita udah lihat Franciscus, kita udah hadirkan kan, memang itu ngangkat helmnya. Giginya kenapa rontok? Karena betul-betul benturan yang keras. Kita tanya, kalau orang itu dipukul giginya, itu pasti harus copot semua, nggak mungkin giginya patah tengah gitu loh. Oke. Cobain aja. Sudah kita laporkan mereka-mereka yang telah memfitnah almarhum maupun Ibtu Rudiana. Termasuk Anwar dan siapa? Iya, Marta tadi. Atta. sudah kita proses. Jadi nggak apa-apa Pak, tunggu aja. Ada waktunya seperti itu. Nah, apalagi ini kan bentuk. Tapi kan tanpa dilaporkan itu saksi palsu jadinya, betul? Artinya dia telah menuduh, memfitnah dengan mengatakan Eki ini pecandu narkoba dan lain-lain. Tentu kita keberatan terhadap hal tersebut, tapi kita tidak mesti sampaikan kepada publik, oh kita lapor ini, kita proses ini, tidak. Tek Bongso telah berstatement ya, di mana penyiksaan 6 pidana ya, ataupun 7 teman-teman. Nah di sini juga Fitra juga melaporkan yang memfitnah Pak Rudiana ya dan anaknya teman-teman almarhum. Nah jadi di sini ya kita dibuat bingung ya, diserang menyerang nih teman-teman. Tapi ya yang harapan kita di sini agar cepat selesai, cepat ketemu titik terangnya ya, siapa dalang dari kasus ini. Jadi apa tanggapanmu di kolom komentar ya, cantumkan di kolom komentar.